Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Afia, dan ini adalah video part terakhir untuk pengenalan deep learning. Anda masih stay tune ya, maksudnya jangan bosan. Nah ini kita terakhir ini membahas problem di deep neural network, yaitu terkait dengan overfit. Jadi ini akan dialami ya. Probabilitasnya akan sangat tinggi untuk dialami oleh suatu neural network dengan arsitektur yang dalam begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa contohnya di sini ya, kita bisa melakukan deteksi apakah dia overfit atau tidak, itu adalah dengan melihat yaitu grafik antara loss function dengan epoch. Jadi yang pertama di sini yang warna merah adalah hasil atau grafik dari hasil loss function untuk setiap epochnya, sedangkan yang berwarna biru itu adalah untuk testing datanya. Kita lihat ya, ini make sense bahwa semakin besar epochnya, maka loss functionnya semakin kecil. Artinya apa? Semakin belajar, maka modelnya itu semakin pintar karena errornya semakin kecil. Nah, ini sangat bagus. Kenapa? Model yang dihasilkan, kalau kita lihat di sini yang pertama yang sebelah kiri ya, itu trainingnya semakin kecil dan testingnya itu juga bisa beriringan semakin kecil gitu ya, sama dan ini malah lebih kecil ya errornya dibanding training. Nah ini ideal sekali ya, oke banget nih gitu ya. Nah sekarang kita berpindah ke yang grafik sebelah kanan. Anda bisa melihat saya sudah tuliskan overfit di situ. Artinya apa? Ini modelnya sudah sesuai nih algoritmanya ya, make sense di sini. Nah, karena setiap bertambahnya epoch, dia sudah loss-nya semakin kecil. Tetapi sayangnya ya, pada saat semakin kecil loss function-nya atau error-nya untuk training ya, itu si testing tidak bisa mengimbangi gitu. Harusnya testingnya juga ikut lebih kecil dan beriringan dan bahkan bisa lebih kecil seperti di grafik yang kiri. Tapi ini enggak ya, testingnya errornya masih lebih besar dibanding training. Ya ini tidak terlalu signifikan sih perbedaannya, tapi ini masih dikatakan overfit. Karena kalau yang ideal itu seperti yang sebelah kiri. Ada juga Anda mungkin nanti menemui saat eksperimen langsung aja di atas jauh, waduh itu super overfit. Nah, kenapa kok bisa overfit? Ya, tadi yang saya sampaikan ya konsepnya, karena konsepnya adalah linear classifier-nya gitu ya, itu semakin banyak. Nah, semakin banyak berarti dia over ya, bisa cenderung overfit. Nah, oleh karena itu kita harus punya strategi untuk men-tackle overfit ini. Bagaimana strateginya? Yang pertama yaitu menggunakan strategi dropout. Ini dari Srivastava tahun 2014, yaitu bagaimana sih dropout itu gitu ya. Dropout itu adalah kita mendrop ya. Nih, seperti ini ya, tanda silang. Jadi kita buang, throw away beberapa neuron ya, dari untuk satu layer. Jadi misalnya di sini ya neuronnya ini di drop ya, neuron di ini misalnya contohnya ini ya, dari input hidden kemudian output di drop. Kemudian ini juga seperti itu, di drop. Ini drop. Tujuannya apa kok di drop? Kembali lagi ke konsepnya ya. Jadi kalau deep neural network semakin dalam begitu, itu kan jumlah linear classifier-nya itu semakin banyak. Nah, kita melakukan dropout begitu terhadap linear classifier itu secara random, gitu aja. Tapi ada range-nya gitu ya. Nah, ini setiap secara random untuk setiap epoch begitu. Jadi di drop begitu ya. Nah, harapannya dengan melakukan dropout ini maka pembelajarannya akan tidak overfit begitu. Jadi linear classifier-nya untuk setiap epoch dilakukan dropout, tetapi untuk epoch, misalnya epoch 1 yang di drop ini, nanti epoch 2 berbeda lagi yang di dropout gitu ya. Jadi memang dia update terus begitu ya. Nah, itu untuk strategi yang pertama yaitu dropout. Ini secara konsep ya, belum dijelaskan terkait detailnya. Oke. Yang kedua yaitu menggunakan regularization. Jadi regularization ini bahwa ada ini maksudnya kita memberikan suatu komponen tambahan terhadap
fungsi loss function. Jadi loss function itu kan sebenarnya ya sama dengan error function kan gitu. Nah, di sini error function ditambah dengan apa? Yaitu sigma dari total bobotnya dikali dengan suatu koefisien begitu. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak secara konsep kenapa ini kok si regularization ini bisa mengurangi overfit gitu. Karena apa? Karena ini bobot ya, penjumlahan bobot itu. Nah, ini artinya secara konsep ya, kita melihat gitu ya, kalau loss functionnya berubah gitu ya, tetapi perubahan bobotnya itu ternyata total bobotnya dari epoch 1 ke epoch berikutnya ternyata sangat signifikan, dan lossnya, kalau misalnya lossnya sebenarnya sama aja, itu kan berarti kalau kita hanya menggunakan loss functionnya adalah error, itu kan ya kita hanya bergantung terhadap error saja. Tapi kalau misalnya kita berikan suatu nilai ini gitu ya, itu artinya perubahan bobot itu memberikan sumbangsih secara eksplisit terhadap loss function begitu. Nah, oleh karena itu berarti perubahan bobot itu harapannya kita bisa tahu gitu dan mengurangi overfit. Nah, ini ya ada koefisiennya, dan ini parameter regularization ya. Jadi konsepnya adalah perubahan bobot ya, total perubahan bobot itu memberikan sumbangsih terhadap loss functionnya. Jadi kalau misalnya errornya sama aja nih ya, tetapi ternyata bobotnya itu berubah signifikan. Nah, sudah konvergen apa belum? Modelnya sudah bagus atau belum, itu artinya. Kan gitu. Kalau misalnya loss function sama dengan error, dia nggak peduli dengan perubahan bobot. Tapi di sini diberikan perubahan bobot. Kemudian ini ada L1 dan L2, artinya apa? Kalau L2 dia berarti power of 2 ya, berarti dikuadratkan ya. Oke. Nah, berikutnya untuk implementasinya memang deep learning itu ya, kalau misalnya Anda belajar single layer perceptron, multi layer perceptron, saya memberikan tugas itu pasti Anda harus coding from scratch ya. Jadi tidak menggunakan library, dalam arti library struktur data itu boleh ya, tetapi fungsi-fungsinya Anda harus mendefine fungsi errornya, harus mendefine fungsi gradient descent, nah, mendefine backward functionnya, update bobotnya begitu ya. Tapi untuk deep learning, nah ini ada beberapa framework yang memang menawarkan, tujuannya membantu ya untuk implementasi ya. Jadi tahun 2010 dari Montreal University, ini dari Bengio itu ya, Bengio and teams ya. Bengio ada salah satu computer scientist dan researcher dan dosen di Montreal University. Timnya ya, labnya membuat Theano framework 2010. Tapi Anda kalau misalnya generasi baru mencoba deep learning, Theano udah nggak dipakai ya sekarang. Kenapa? Dia sudah RIP ya, rest in peace. Jadi pengembangan Theano karena memang ya mahasiswa-mahasiswanya udah banyak yang lulus kan gitu ya. Karena ini adalah suatu tim, nah mungkin kalau misalnya penelitian karena sudah banyak yang seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Google begitu memprovide TensorFlow. Nah, alumninya juga banyak yang masuk ke Google DeepMind kan gitu. Kemudian ini Pylon 2, Judakovnet ya dari Toronto University, Kumcave ya UC Berkeley, Torch 7 ya Python China ya. Kemudian TensorFlow tahun 2015 itu di-provide oleh Google. Kemudian ini saya belum tulis, yaitu PyTorch, Keras ya. Keras berjalan di atasnya TensorFlow begitu ya. Jadi Anda implementasi itu nanti tinggal sulap bimsalabim ya. Tetapi yang perlu Anda pahami adalah konsep di dalamnya ya. Orang sosial itu udah sekarang semua udah pakai TensorFlow gitu. Maksudnya misalnya saya punya kolega di psikologi begitu, beliau melakukan penelitian gitu terkait dengan mendeteksi personality seseorang dari gaya tulisannya gitu kan. Nah, beliau mengolahkan data-data itu mungkin. Nah, dia ingin tahu gimana sih caranya belajar TensorFlow, bisa ngoding TensorFlow karena memang seperti
kalkulator gitu ya, maksudnya itu hanya alat hitung. Yang Anda harus paham adalah kita sebagai seorang computer scientist yang bidangnya adalah memang computer science, itu harus paham fundamentalnya, kemudian algoritmanya, dan harapannya Anda bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ini, begitu ya, dalam perkembangan deep learning, entah dalam aplikasinya, entah mengextend sesuatu, begitu ya, itu yang diharapkan. Oke. Terima kasih, saya akhiri ini part yang terakhir untuk pengenalan deep learning. Assalamualaikum.